Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di masjid ini dan yang hadir sama-sama melalui Zoom yang kita ajak bersama-sama. Mudah-mudahan dengan khotmil Quran, khotam akbar istilahnya, kita mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita khotmil Quran dan tema yang sudah disiapkan. Nanti ujungnya kita akan membaca surat-surat pendek, mudah-mudahan mengambil berkah dari bacaan itu sehingga hati kita terbuka, pikiran kita segar, bugar, kuat iman, mantap ilmu, dan tulus amal. Ada beberapa keutamaan. Yang pertama sudah bisa dilihat. Yang pertama adalah mendapatkan obat penawar dan rahmat bagi yang membacanya. Mungkin kita sudah lama mendengar itu. Tapi belum melihat ayatnya. Mana sih ayat Qur'annya? Ayat berapa, surat apa? Nah, inilah ngaji ya. Dengarnya sudah, ayatnya belum pernah kenal, belum pernah lihat, maka kita lihat dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kesembuhan, kesehatan lahir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini jadi obat, jadi penawar bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Ya kita yang hadir, yang tidak hadir insya Allah semuanya beriman. Beriman itu apa? Percaya, yakin seyakin-yakinnya ya. Jadi kalau ada orang yang selalu sakit ya, tak sembuh-sembuh, mari kita sejak sekarang untuk mengobati diri, mengobati lahir batin melalui bacaan Al-Quran. Tapi tidak sekedar membaca, bacanya harus benar, panjang pendeknya, tajwidnya, dan ketulusannya. Itu yang paling inti, ketulusan. Ketika membaca itu tulus, tidak murukusunu, tidak manyun, tidak amek-amekan, tapi indah sekuatnya. Setelah duhur 3 ayat misal, setelah maghrib 5 ayat, setelah isya 20 ayat, sebelum tidur 10 ayat, setelah tahajud mungkin 50 ayat, setelah subuh jumlah semuanya tidak kurang dari 50 ayat setiap harinya. Kita membiasakan. Kalau sudah membiasakan nanti ada ketagihan. Kalau nggak membaca itu ada yang tertinggal.
dan sekaligus mengobati diri, mengobati lahir dan. Oke, baca sekali lagi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan terobati dengan syifa, dengan Al-Quran, dengan firman Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, memberikan petunjuk bagi para pembacanya. Bayangkan kalau tidak membaca Quran, tidak dapat petunjuk. Makanya Quran dibaca setiap hari sekurang-kurangnya 5 kali di dalam sholat. Sholat duhur baca Al-Fatihah dan surat. Rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga empatnya baca Al-Fatihah. Terus 5 kali membina diri, membiasakan baca Quran. Nah, belum nanti di luar yang di dalam sholat itu, luar sholat itu. Mari kita ayatnya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Di sini memberikan petunjuk bagi para pembacanya. Sungguh, kalau Al-Quran dimulai dengan kata sungguh itu tidak main-main, betul-betul ada penekanan. Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Bersyukur kepada Allah kita digerakkan hati kita untuk baca Quran. Tidak membaca yang tidak bermanfaat, tapi membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca seolah-olah, bukan seolah-olah lagi, yakin Allah menunjukkan jalan kehidupan yang berkeselamatan dunia dan akhirat. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Tidak cukup beriman, harus diteruskan dengan berbuat amal soleh, kebajikan dengan penuh ketulusan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Halo, yang selanjutnya, yang ketiga, memberikan keberkahan. Subhanallah. Kita kalau pengajian hari Minggu ya, kalau ibu-ibu suka ikut ataupun hari biasa, suka diajak baca bareng. Mari kita baca bersama untuk mendapatkan berkahnya. Nah, dan ini dalilnya ada di itu. Dalilnya ada. Mungkin sudah lama mendengar, tapi dalilnya kok belum tahu. Nah, sekarang menjadi tahu ya. Apa ini? Surat Al-An'am 155. Mari kita baca bersama-sama untuk menggapai keberkahan dari Allah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab, ini adalah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ini betul-betul Quran mendapatkan, memberikan keberkahan. Kalau ingin berkah rumah kita, bacakan Quran. Kalau ingin berkah hidup, baca Quran. Tugas orang muslim terhadap Quran: 1 membaca, 2 mempelajari, 3 memahami, 4 mengamalkan, 5 mengajarkan.
Berapa? Satu apa? Satu membaca, dua mempelajari, ketiga memahami, keempat mengamalkan, lima. Halo, sudah berapa kita melakukan itu? Sudah lima-limanya? Ya, mudah-mudahan. Jadi semuanya guru ngaji. Semua guru ngaji, orang yang beriman, orang muslim, semua statusnya guru ngaji untuk meraih keberkahan. Subhanallah. Oke, nomor 4 kita baca, kita lihat. Diberikan syafaat pada hari kiamat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Tuh, kalau bacalah itu apa? Bacalah itu apa? Perintah. Beda dengan baca. Ini bacalah, adalah di situ. Lah itu untuk apa? Untuk penekanan. Bacalah, mesti membaca gitu ya. Jangan tidak membaca. Orang muslim tidak membaca, bagaimana tahunya Al-Qur'an? Nah, gitu ya. Bacalah Al-Qur'an karena dengan dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi para pembacanya. Cerita hari kiamat, cerita hancurnya alam jagat raya ini. Kita sudah merasakan bagaimana digoyangkan dengan gempa yang hitungannya detik. Kemarin hari Senin tanggal berapa itu, hitungannya detik. Orang kewalahan, orang panik, yang sedang makan meninggalkan makanannya, yang sedang menyusui meninggalkan anaknya, yang sedang di WC meninggalkan WC-nya. Masa WC dibawa? Itu baru hitungan detik. Subhanallah. Makanya nanti ketika terjadi hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti ini akan bertebaran, gunung-gunung bertebaran, hancur, luluh berantakan seperti bulu yang dihembuskan. Kita mau bagaimana di saat itu? Orang yang suka baca Quran ditolong dengan Quran yang kita baca itu. Bacalah, kata Rasul, Al-Quran, karena dia Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat para bagi pembacanya. Jadi tadarus ini sedang menyiapkan hari akhirat, hari kiamat yang aman, harmonis, tenang, bahagia. Maka mari kita bertadarus Al-Quran. Oke, selanjutnya 5. Bersama dengan para malaikat yang mulia dan mendapat pahala. Subhanallah. Disekelaskan, disejajarkan, dikumpulkan dengan para malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, ya, yang tidak pernah berbuat dosa dan selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, di pengajian ini ketika kita hadir di majlis-majlis taklim, kita sedang hadir di taman surga Allah. Kata Rasul, bila mampir ke taman-taman surga, mampirlah, kata Rasul begitu. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu, tempat-tempat menggali ilmu pengetahuan yang menguatkan keimanan, yang menguatkan akidah dan menjadikan hamba yang tulus dalam beramal. Kita bersyukur 1 minggu sekali hadir di taman-taman surga yang Rasul katakan, maka mampirlah, jangan cuek terhadap taman sorga itu, karena nanti kita akan bertemu dengan taman sorga melalui apa yang kita baca melalui Al-Quran. Di sini hadis mengatakan, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram al-bararah wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'ala syadidun falahu ajroni. Nah, ini perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal terhadapnya, dia akan bersama para malaikat yang mulia
Dan orang yang membacanya dalam keadaan berat dan kesulitan, tapi ada usaha, hati-hati. Aduh, saya mah tidak akan mau ngaji, nggak bisa, takut. Ini nggak berusaha, berat, susah belajar. Ada guru, ada yang membimbing, mari bismillah. Tuh, karena orang yang membacanya dalam keadaan berat dan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Makanya dulu ada yang berbicara, abdi mah badai ngaos ikut ngaji, tapi jangan disuruh ngaji ya. Kenapa? Karena berat, dapat pahala 2. Jadi disekelaskan dengan para malaikat bagi yang lancar-lancar. Yang lancar itu yang lancar. Seperti baca Yasin misalnya, orang baca Yasin kok ikut di dalam hatinya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hati ikut. Makanya kalau di rumah ada video, ada YouTube, Quran aja dibunyikan, didengungkan supaya hati itu ikut larut di dalam bacaan itu. Luar biasa. Oke, terus nomor 6. Disebut sebagai keluarga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Siapa? Orang yang membaca Quran disebut sebagai keluarga Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khosatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Saya ulangi baca. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Beliau bersabda, mereka adalah ahlul Quran, keluarga Allah dan diistimewakannya oleh Allah. Bagi siapa? Orang yang membaca Quran. Mau jadi keluarga Allah? Baca enggak gimana? Jadi kalau mau jadi keluarga Allah harus baca Al-Quran supaya terpantau bacaannya, supaya terbiasa, ya itu ikut gabung. Kalau nggak gabung menjadi kedaik-daik. Kalau tidak daik, nggak daik. Sedang mau sedang tidak mau, tidak ada mau. Tuh, makanya itu. Ya makanya saya mengajak mari untuk menjadi keluarga Allah, menjadi orang yang dibangga-banggakan oleh Allah dengan membaca Al-Quran. Next, selanjutnya 7, menjadi sebaik-baik manusia. Masya Allah, ini membacanya saya ngeri nih, bukan ngeri, jadi berdebar ya. Jadi menjadi sebaik-baik manusia. Kita mungkin baru baik nih, tapi sebaik-baik dari manusia siapa gerangan? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kita belajar, kita mengamalkan. Maka tadi yang 5. Oke, saya ulangi yang 5. 1, membaca. 2, mempelajari. 3, memahami. 4, 5, bukan diapalkan. Bukan diapalkan tapi direnungkan ya. Sudahkah kelima-limanya itu ada pada diri kita? Wallah, Masya Allah. Nah inilah hikmah dari pertemuan di pagi ini. Saya kira ini menurut saya hikmah besar. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, mulai jadi setelah 7, barusan 7 apa tuh? Judulnya tadi 7 apa? Keutamaan. Nah, sekarang untuk menjambut berkah Allah, kita baca bareng-bareng dari mulai At-Takasur sampai An-Nas dan doa. Jangan beranjak supaya kita termasuk orang yang berkah. Mungkin di antara kita ada yang sedang bingung, anak sedang bingung, menantu sedang bararingung ya.
sedang punya keperluan, mari dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya, agar ketujuh keutamaan kita raih melalui kajian di pagi hari ini. Ikuti kita semuanya bareng-bareng. Nanti apa yang dibaca setelahnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadim mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Mohon semuanya mengamininya dengan penuh kehusyuan, penuh pengharapan, taqarrub lebih mantap, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa lupakan urusan-urusan keduniaan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai imam, cahaya, hidayah dan sumber nikmat. Ya Allah, ingatkanlah darinya apa yang telah kami lupakan. Ajarkan pada kami darinya apa yang kami bodoh memahaminya. Karuniakanlah kami kenikmatan membacanya sepanjang malam hingga penghujung hari, dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujah, wahai Tuhan seluruh alam. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang ia adalah penjaga urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami yang di dalamnya kami hidup. Perbaikilah bagi kami akhirat kami yang ke dalamnya kami kembali. Dan jadikanlah hidup sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan, istirahat bagi kami dari segala keburukan. Amin. Allahumma ij'al khairu umurina akhirahu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fih. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghar mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati
wa khairad du'a wa khairan najah wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairus sawab wa khairul haya wa khairul mamat wa sabbitna wa sakil mawazina wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannah. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik di akhirnya dan amal terbaik kami pada penutupnya, dan hari-hari terbaik kami pada hari bertemu denganmu di dalamnya. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu kehidupan yang lapang dan kematian yang wajar dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan bukan tempat yang buruk. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu permintaan terbaik dan doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik dan amal terbaik, pahala terbaik, kematian terbaik. Dan teguhkanlah hamba dan beratkanlah timbangan kebajikan kami, realisasikan keimanan kami, tinggikan derajat kami, dan terimalah salat kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, dan kami memohon kepadamu tempat yang tertinggi dari surga. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qsim lana fi khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma adhayatana. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu rahmat yang harus kau berikan, ampunan yang harus kau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, keuntungan dari segala kebajikan, dan kemenangan dengan mendapat surga serta keselamatan dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah baik balasan bagi kami dalam urusan-urusan semuanya, dan berikanlah pahala bagi kami dari segenap liku-lika di dunia dan azab di akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami dari rasa takut kepadamu apa yang membatasi dengannya di antara kami dan antara perbuatan maksiat kepadamu, dan dari ketaatan kepadamu apa yang disampaikan pada kami dengannya surgamu, dan dari keyakinan apa yang meringankan dengannya pada kami segala musibah dunia, dan anugerahkanlah kenikmatan di dalam pendengaran kami dan penglihatan kami dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Waj'alhul warisa minna waj'al sarana ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Allahumma la tadalana dzanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ahya wa sallama tasliman katsira. Dan jadikanlah ia warisan dari kami
dan jadikanlah balasan kami atas orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami dan tidak menjadi puncak dari ilmu kami, dan janganlah Kau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, janganlah Kau tinggalkan untuk kami dosa, melainkan telah Engkau ampuni, dan tidak ada kegalauan kecuali Kau berikan jalan keluar, dan tidak ada utang kecuali Engkau penuhi, dan tidak ada kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, wahai yang maha penyayang. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada kami di dunia kebajikan dan di akhirat kebajikan, serta jagalah kami dari azab api neraka, dan salawat Allah atas Nabi kami Muhammad dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang terpilih, serta salam keselamatan semoga tercurah limpah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara pengajian dengan khatmil Quran yang kita gelar bersama-sama setelah kita menunaikan membaca 30 juz, mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita. Dan juga bagi hamba Allah yang ingin untuk bergabung bersama-sama, mari kita untuk bergabung, mudah-mudahan bergabung dalam baca Al-Quran, bergabung dalam khatmil Quran, bergabung dalam menggapai berkah rahmat Allah, dan bergabung dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah apa yang dapat kami sampaikan, apa yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan mohon maaf lahir batin, dan besok insya Allah jam 5 pagi kita kumpul kembali, mudah-mudahan diberi umur, diberi kesehatan, diberi yang berlimpah selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.